Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam Mustadraknya, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, juga oleh Abu Nuaim rahimahumullah dan lain-lain, dengan sanadnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Sebuah kisah yang menarik, kisah tentang sekelumit kejadian yang terjadi pada masa awal dakwah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam menyerukan kepada tauhid, kepada sunnah. Dikisahkan oleh Jabir ibn Abdullah di mana kaum musyrikin setelah letih mereka melakukan segala usaha dan cara untuk menghentikan perkembangan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyiksa kaum muslimin, mereka mengembargo kaum muslimin, dan mereka melakukan segala cara untuk menekan kaum muslimin agar mereka kembali ke agama tradisionalnya, agar mereka berhenti menyebarkan dakwah tauhid ini. Namun, apa yang terjadi? Tetap saja dakwah ini berkembang. Bagaimanapun, sebesar apapun siksaan yang mereka hadapi, yang kaum muslimin hadapi, hal-hal tersebut semuanya tidak menghentikan perkembangan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkumpullah kaum Quraisy pada suatu hari. Mereka berbicara satu sama lain untuk membahas perihal hal tersebut, apa yang harus dilakukan untuk menghentikan pergerakan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga mereka memutuskan untuk mengutus seorang delegasi mereka untuk berbicara kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Delegasi tersebut adalah Utbah ibn Rabi'ah, untuk berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menawarkan kepadanya perdamaian, menawarkan kepadanya apa yang diinginkannya, dengan tujuan agar menghentikan apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Utbah ibn Rabi'ah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata dia temui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk santai. Kemudian Utbah setelah berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulailah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, awal pertanyaannya adalah, "Ya Muhammad, a anta khairun am Abdullah?" Wahai Muhammad, apakah kau lebih baik atau Abdullah yang lebih baik? Abdullah yang dimaksud adalah ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'adduban ma'abi. Rasul pun berdiam, menjaga adab kepada ayahnya, tidak menjawab pertanyaan Rabi'ah, tidak menjawab pertanyaan Utbah. Kemudian Utbah kembali bertanya, "A anta khairun am Abdul Muttalib?" Apakah kau lebih baik atau kakekmu Abdul Muttalib? Rasul pun berdiam, menjaga adabnya kepada kakeknya. Kemudian Utbah ibnu Rabi'ah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kunta taz'am anna haula khairun minka faqad abadu al-alihata allati 'ibd." Apabila kau meyakini bahwa mereka jauh lebih baik daripadamu, sungguh mereka telah menyembah Tuhan-Tuhan yang sekarang kau salahkan Tuhan-Tuhan itu. Kau caci, kau sesatkan ibadah terhadap Tuhan-Tuhan itu.
Dan apabila kau mengira bahwasanya kau lebih baik daripada mereka, maka katakan, sehingga kami dengar apa yang kau katakan. Demi Allah, tidak ada di kaum Arab ini seseorang yang lebih membawa aib yang lebih besar kepada kaumnya daripada engkau. Sungguh kau telah memecah belah persatuan kami. Sungguh kau telah memecah belah antara ayah dan anak, antara saudara, sehingga beredarlah isu di bangsa Arab bahwasanya di golongan Quraisy terdapat seorang sahir, seorang penyihir, seorang kahin, seorang dukun, dan lain-lain. Maknanya adalah tidak ada yang membawakan aib yang lebih besar kepada kaumnya kecuali engkau ya Muhammad. Apabila kau inginkan dengan perkaramu ini, dengan dakwahmu ini, apabila kau inginkan dengan itu harta, maka kami akan kumpulkan harta kami dan kami akan berikannya kepadamu sehingga kau jadi orang yang terkaya di antara kami. Dan apabila kau inginkan dengan dakwahmu ini untuk menjadi seorang malik, menjadi seorang raja, menjadi seorang penguasa, malaknak, maka kami akan angkat engkau sebagai raja. Apabila kau menginginkan dengan perkaramu ini wanita-wanita, maka katakan wanita mana yang kau mau dari golongan Quraisy, dan kami akan menikahkan 10 orang wanita yang kau inginkan kepadamu. Katakan apapun maumu, kami akan penuhi. Apabila kau mengira atau kau merasa bahwa kau disurupi atau diganggu oleh jin dan kau tak mampu melawan jin itu, kami akan carikan tabib terbaik yang dapat menyembuhkanmu. Maknanya adalah di mana apa yang diakui oleh Muhammad SAW dari wahyu yang datang dibawakan oleh Jibril, mereka mengatakan bahwa hal tersebut adalah jin yang datang untuk menggoda dan membisikkan Nabi apa-apa yang tidak benar kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah menyelesaikan semua tawaran itu kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian barulah Nabi Muhammad berkata kepadanya, menjawab seluruh pertanyaan dan tawaran yang ditawarkan oleh Abul Walid Utbah ibn Rabi'ah. Ya. Apakah kau sudah selesai berbicara, wahai Abu Walid? Ya. Apakah kau akan mendengar apa yang aku akan katakan? Ya, berbicaralah kau. Maka kemudian Rasulullah SAW pun membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, membacakannya kepada Utbah ibn Rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Hamim. Tanzil atau Quran yang datang dari yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya dengan bahasa Arab yang diturunkan kepada kaum yang mengenal bahasa tersebut. Basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar berita yang berbahagia, kabar berita yang baik. Wa nadhira, juga sebagai pembawa peringatan. Fa'arada aktsaruhum, namun kebanyakan mereka berpaling, wahum la yasma'un, dan mereka enggan untuk mendengar Al-Quran tersebut. Terus Rasul SAW membacakan surat tersebut sehingga sampailah Rasul SAW kepada ayat فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ. Dan apabila mereka berpaling, maka katakanlah ya Muhammad, apabila mereka berpaling dari Quran yang kau bawakan ini, apabila mereka berpaling dari dakwah yang kau bawakan ini ya Muhammad,
Maka katakanlah kepada mereka, sungguh aku telah memberi peringatan kepada kalian. Aku telah memperingatkan kalian dari sebuah teriakan yang keras, teriakan yang datang dari rasa azab yang pedih, sebagaimana teriakan yang datang dari kaum Ad dan kaum Thamud. Maka Utbah pun mendengar ayat-ayat tersebut, dia langsung berkata kepada Nabi SAW, hasbak, hasbak. Bahkan di lafaz lain, Utbah mencoba menutup mulut Nabi SAW yang membacakan berita-berita tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mampu hatinya mendengar ayat-ayat tersebut. Kemudian setelah itu semua, Utbah kembali kepada kaumnya dan memperingatkan kepada mereka, mengatakan kepada mereka yang maknanya bahwasanya aku adalah orang yang paling mengerti syair Arab di antara kalian. Namun apa yang kudengar dari Muhammad SAW bukanlah syair, bukanlah juga syair yang datang baik dari golongan jin atau dari golongan manusia. Sungguh yang aku dengar dari Muhammad SAW adalah ancaman yang besar luar biasa. Maka percayailah aku bahwasanya ancaman tersebut benar akan terjadi kepada kita yang menentangnya, sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammad tidak pernah berdusta sama sekali. Ikhwani rahimakumullah. Dari athar yang singkat itu, yang kami riwayatkan dengan maknanya, dapat kita fahami bahwasanya dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW adalah dakwah yang ditujukan untuk perbaikan individu-individu yang terdapat, ya, individu-individu yang menjadi mad'u, individu-individu yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW. Tidaklah ditujukan dengan dakwahnya tersebut untuk meraih kekuasaan ataupun nikmat-nikmat duniawi. Apabila Rasulullah SAW berpikir atau merasa bahwa dengan menguasai, memiliki kekuasaan di antara bangsa Arab, maka dia akan lebih dapat menggencarkan dakwahnya, lebih menyebarkan kebaikan tauhid dan sunnah, dan lebih dapat menyingkirkan penyakit-penyakit umat dari kesyirikan dan maksiat dan lain-lain, maka niscaya tawaran mereka tersebut Rasul SAW akan menerimanya. Rasul akan menerima ketika ditawarkan memberi untuk mendapatkan kekuasaan dan dijadikan raja, penguasa. Namun tidak demikian. Dikarenakan demi Allah, kebaikan yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kema'rufan yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah kita dapatkan dengan cara-cara yang mungkar, dengan cara-cara yang diaibkan oleh syariah, disalahkan oleh syariah. Sebaik apapun tujuan kita, apabila seseorang menyangka bahwasanya dengan meraih kekuasaan atau sebagian kecil bentuk kekuasaan maka dia akan dapat menyebarkan kebaikan, maka demi Allah prasangka tersebut adalah prasangka yang salah. Apabila seseorang menyangka dengan memasuki pemerintahan, maka dengan itu dia akan menggunakan kuasanya untuk lebih menyebarkan kebaikan, demi Allah prasangka tersebut adalah prasangka yang salah. Bukankah Rasulullah SAW bukankah Rasulullah SAW pun menolak apa yang ditawarkan oleh kaum musyrikin untuk menjadi penguasa? Bukankah kita adalah kaum yang meyakini bahwasanya laukana khairan lasabakuna ilaihi? Apabila hal tersebut baik, benar, niscaya Rasulullah SAW dan para sahabat pastilah telah terlebih dahulu melakukannya dan mencontohkannya.
Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ambillah ibrah dari apa yang kita baca dari perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh dalam berdakwah. Mereka lebih memilih untuk bersabar, bertahan di atas jalan tasfiyah dan tarbiyah. Bukanlah mereka menggunakan cara-cara yang tidak diajarkan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkan dakwah ini. Tidaklah mereka menggunakan cara-cara atau jalur-jalur hukum yang dibuat oleh manusia yang sangat bertentangan dengan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ujian dan rintangan yang kita dapatkan di jalan dakwah ini, maka bersabarlah. Selama apapun kita harus berjuang di jalan itu, maka bersabarlah. Dikarenakan tidaklah kita dituntut untuk sampai kepada tujuan. Tidaklah kita dituntut untuk berhasil dan sukses. Tidak. Kita hanya dituntut untuk tetap berjalan di jalan itu dan jangan coba mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan yang sama. Kita dituntut untuk bersabar, berada di jalan tasfiyah dan tarbiyah selama apapun perjuangan tersebut. Kita tidak dituntut untuk berhasil, untuk sukses. Apapun yang terjadi dari rintangan yang ada. Tidaklah kita dituntut untuk segera atau terburu-buru mensukseskan dakwah ini, mensukseskan perbaikan kepada umat. Sama sekali tidak. Apalagi kita gunakan wasilah-wasilah yang datang dari kafir, dari cara-cara demokrasi dan lain-lain. Yang dengan itu justru kemadharatan dan perpecahan di dalam tubuh umat akan menjadi semakin lebih besar. Tidak ada sebuah umat pun yang berhasil mendirikan negara Islam, syariat Islam, atau melakukan sedikit perbaikan dengan cara memasukkan nilai Islam ke dalam pemerintahan, dengan cara menjadikan partai-partai Islam di antara partai-partai yang ada di negeri-negeri tersebut. Tidak. Kalaupun partai tersebut telah menang, kalaupun partai Islam tersebut menang, tetap saja syariat Islam tidak bisa didirikan, dan tetap saja justru madharat jauh lebih besar yang terjadi daripada sebelum mendirikan partai-partai tersebut. Lihat apa yang terjadi dengan FIS di Aljazair. Lihat apa yang terjadi dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Apakah kemudian madharat berkurang atau justru bertambah? Lebih banyak darah yang tertumpah. Lebih terjadi perpecahan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Seorang bodoh pun dapat menilai hal tersebut. Kita dituntut untuk bersabar di atas jalan ini, apapun yang terjadi atas kita. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah sebuah kisah bahwasanya satu hari Khabbab ibn al-Art radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, wahai Rasulullah, kenapa kau tak berdoa kepada Allah meminta pertolongan bagi kita, meminta kemenangan bagi kita?" Permintaan tersebut datang dari seorang yang telah merasakan azab yang luar biasa dikarenakan keimanannya, di mana dibakar punggungnya oleh kaum musyrikin, karena Khabbab adalah seorang budak yang beriman dan berani menampakkan keimanannya. Ditempelkannya besi panas yang menyala oleh tuannya, ditempelkannya besi panas yang menyala ke kepalanya sehingga keluar asap. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar keluhan mereka tersebut. Rasul marah dan berkata kepada mereka seraya memerah wajahnya, "Sungguh kaum sebelum kalian diuji dengan ujian yang lebih berat sebelum kita. Yu'tar rajulu bil minsyar fayudha'u ala ra'sih." Seseorang didatangi, dibawakan gergaji atasnya dan ditaruh di atas kepalanya dan dibelah dua hidup-hidup hanya karena mereka beriman. Wala yasudduhu dzalika an dini, dan hal tersebut tidak membuat mereka meninggalkan agamanya. Au yu'ta bi amsyatil hadidah, atau mungkin didatangi sisir-sisir besi. Yumasyatu jismuhum, disisir tubuh mereka, hatta yufarraq baina azmi wa lahmi,
Sehingga terpisahkan antara daging dan tulang mereka hidup-hidup hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yasudduhu dzalika an dini, dan hal tersebut tidaklah membuat mereka berhenti dan meninggalkan agamanya dan keyakinannya. Wallahi la yutimmannallahu hadzal amra, demi Allah, Allah akan menyempurnakan, Allah akan memenangkan dakwah ini hatta yasira raqib minas San'a ila Hadramut la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami, sehingga Allah akan menyempurnakan, memenangkan perkara ini sehingga nanti seorang yang berkendara dari Hadramut ke San'a, dia tidak mengkhawatirkan apapun, tidak mengkhawatirkan perampok atau apapun, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan serigala-serigala yang akan menyerang kambingnya. Maka sebesar apapun hambatan yang kita dapat di dalam jalan dakwah ini, selambat apapun perkembangan dakwah ini, jangan sekali-kali kita coba mencari jalan-jalan pintas untuk mengembangkan dakwah ini, untuk memenangkan perkara tauhid dan sunnah yang kita bawakan ini. Dikarenakan demi Allah, al-ghayah la tubarrir al-wasilah, tujuan yang baik tidaklah menghalalkan segala cara. Sebagaimana al-wasail laha ahkamul maqasid, wasilah-wasilah harus memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Ketika tujuan baik disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wasilah yang ditempuh pun haruslah wasilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan wasilah-wasilah kafiri yang sama sekali tidak ada syariatnya, bahkan justru dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat difahami dan dapat dijadikan bahan renungan bagi kaum muslimin semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.